Pagi hari di kota Valderis selalu datang perlahan, seolah tidak ingin mengganggu siapapun yang masih terlelap. Matahari muncul dari balik perbukitan rendah di sisi timur, memancarkan cahaya keemasan yang merayap di antara bangunan-bangunan tua yang berdiri anggun. Udara kota itu selalu mengandung aroma dedaunan lembab dan roti hangat dari toko-toko kecil yang mulai membuka usaha mereka. Valderis bukan kota besar, namun memiliki denyut kehidupan yang teratur, damai, dan membentuk ritme unik bagi setiap penduduknya. Di salah satu sudut kota itu, berdirilah sebuah bangunan tidak terlalu besar, namun sangat bersih dan terawat. Sebuah papan sederhana bertuliskan Klinik Saiful Medica tergantung di depan pintu utamanya. Inilah tempat di mana Dr. Rahmat Syiful memulai hampir seluruh harinya. Rahmat adalah sosok yang tenang sejak muda. Ia jarang terburu-buru, seolah hidup telah mengajarkan bahwa setiap langkah yang dipercepat hanya akan menambah kesalahan. Pagi itu, seperti biasa, ia tiba lebih awal dari para perawat. Ia memeriksa ruangannya, menyusun kembali buku-buku medis dan catatan penelitian yang semalam ia baca hingga larut. Di dinding ruangannya tergantung sertifikat pendidikan dari universitas ternama. Namun bukan itu yang membuat orang menghormatinya. Sikapnya yang rendah hati, tutur katanya yang lembut, serta kebiasaannya mendengarkan pasien dengan sanggu-songga jauh lebih membekas di hati masyarakat Valderis. Sebelum membuka klinik, Rahmat selalu meluangkan waktu untuk menuliskan sedikit catatan di jurnal pribadinya, jurnal yang tidak hanya mencatat hal-hal medis, tetapi juga hal-hal kecil yang menurutnya memberi makna pada kehidupan. Lembar halaman yang tersisa sudah tidak banyak, namun ia tetap menuliskannya dengan rapi dan hati-hati. Pagi itu ia menulis tentang kesederhanaan, tentang bagaimana manusia sering mencari jawaban besar, padahal sebagian dari ketenangan hidup justru terletak pada hal-hal kecil. Sapaan ramah tetangga, senyum pasien lanjut usia yang merasa dihargai, atau sekadar secangkir teh hangat di awal hari. Catatan itu ditutupnya dengan sebuah kutipan singkat dari seorang ulama yang ia hormati. Lalu ia menutup jurnal itu perlahan saat klinik mulai ramai. Rahmat bekerja seperti aliran sungai yang mengalir tanpa tergesa. Ia memeriksa pasien kecil yang demam, seorang petani yang datang dengan nyeri punggung, dan seorang ibu rumah tangga yang memerlukan konsultasi gizi. Setiap orang ditanganinya dengan kesabaran yang sama, seakan tidak ada satupun dari mereka yang kurang penting. Setelah siang menjelang, ia menyempatkan diri makan sederhana, lalu melanjutkan kegiatan lain yang menjadi bagian penting hidupnya, penelitian. Di ruang kecil yang ia kelola di belakang klinik, Rahmat menyimpan ratusan buku mengenai sejarah agama, linguistik, dan perbandingan teks kuno. Sejak lama, ia merasa bahwa ilmu medis dan ilmu spiritual adalah dua hal yang justru saling melengkapi. Sebagai seorang muslim yang disiplin, ia percaya bahwa kebenaran tidak akan menolak untuk diteliti. Itulah sebabnya ia mendalami studi lintas agama, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami bagaimana manusia di dunia memandang Tuhan, sejarah, dan takdir. Valderis, kota tempat ia hidup, adalah tempat yang cukup netral bagi berbagai komunitas agama, sehingga penelitian Rahmat berkembang tanpa banyak hambatan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya akan membawanya bertemu dengan seseorang yang hidupnya sangat berbeda, Pendeta Ilyas Muhken. Sementara Rahmat menjalani hari-hari tenang, kehidupan Ilyas di ujung lain, kota Valderis berjalan dengan ritme yang jauh lebih cepat dan penuh sorotan. Gereja Esti Elena, tempat ia memimpin pelayanan, berdiri megah dengan menara tinggi yang seolah ingin menyentuh langit. Bangunan batu berdesain klasik, jendela kaca patri berwarna-warni, dan pintu besar dari kayu tua membuat gereja itu tampak seperti karya seni raksasa. Orang-orang dari berbagai kota datang untuk menyaksikan khotbah serta seminar teologi
yang dipimpin oleh pendeta muda Elias Morgan menjadi terkenal dalam waktu singkat. Karismanya memikat. Kata-katanya, meski tegas, selalu mengandung sentuhan emosional yang menggerakkan hati. Jubah putihnya sering menjadi simbol harapan bagi jemaat muda yang merasa tersesat dalam hiruk-pikuk zaman modern. Namun, ketenaran itu datang dengan harga yang tinggi. Hari-harinya dipenuhi jadwal yang sangat padat, rapat gereja, konsultasi rohani, rekaman video motivasi, hingga undangan konferensi internasional. Meski terlihat percaya diri, Elias hidup dengan tekanan besar yang jarang diketahui orang. Ia lahir dari keluarga rohani yang ketat. Ayahnya seorang pengajar teologi, sementara ibunya seorang konselor gereja. Sejak kecil ia diajarkan untuk tidak menunjukkan keraguan, untuk tampil kuat dan berpegang pada ajaran yang telah diwariskan. Tekanan itu membuatnya tumbuh menjadi sosok ambisius yang ingin membuktikan dirinya, tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada keluarganya. Pagi itu, seperti biasa, ia berdiri di balkon kamarnya, memandangi halaman gereja yang luas. Matahari memantulkan cahaya di permukaan kaca patri gereja, menciptakan bayangan warna-warni di lantai batu halaman. Dalam beberapa menit, ia harus memimpin sesi konseling, kemudian mengadakan pertemuan teologi dengan para pemuda gereja. Namun sebelum itu, ia menikmati momen hening, meski singkat, untuk menarik napas dan mengumpulkan kekuatan. Jadwalnya hari itu berjalan seperti arus deras, cepat, berat, namun tidak memberinya kesempatan untuk berhenti. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap langkah yang ia ambil, seolah selalu berada dalam sorotan publik yang menanti apakah ia akan tetap menjadi sosok yang menginspirasi atau justru tergelincir dalam tekanan yang ia rasakan. Saat matahari mulai turun di balik bangunan tua Valderis, kedua tokoh ini, Rahmat dan Elias, menjalani kehidupan yang seolah berada di dua dunia berbeda. Yang satu dalam ketenangan, yang lain dalam sorotan. Yang satu mencari pemahaman melalui penelitian dan pendekatan rasional, yang lain melalui retorika spiritual dan panggilan pelayanan. Namun takdir tidak memilih berdasarkan kenyamanan. Takdir memilih berdasarkan momen yang mampu mengubah jalan hidup seseorang. Dan momen itu datang pada sore hari yang tenang, ketika Rahmat menerima sebuah amplop putih dengan segel resmi sebuah lembaga internasional. Di saat yang hampir bersamaan, Elias menerima email dengan subjek yang sama. Keduanya membaca isi undangan itu, sebuah debat teologisis internasional yang akan mempertemukan dua perspektif besar mengenai ketuhanan, sejarah spiritual, dan kebenaran wahyu. Nama mereka berada berdampingan, dan tanpa mereka sadari, undangan itu akan membawa mereka menuju perjalanan yang mengguncang lebih dari sekadar pemikiran tetapi juga jiwa mereka sendiri. Nama mereka berada berdampingan, dan tanpa mereka sadari, undangan itu akan membawa mereka menuju perjalanan yang mengguncang lebih dari sekadar pemikiran tetapi juga jiwa mereka sendiri. Pada saat surat undangan itu masih berada di tangan, baik Rahmat maupun Elias merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah udara di sekitar mereka berhenti sesaat, membiarkan kenyataan besar itu meresap perlahan, seperti air yang mencari celah terdalam di antara batu-batu sungai. Sore hari itu, Rahmat duduk lama di meja kerjanya sambil memandangi surat tersebut. Di ruangan sederhana yang diterangi cahaya jingga matahari, amplop putih itu tampak seperti sesuatu yang datang dari dunia lain. Ia membaca isi surat itu sekali lagi, memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Undangan resmi dari sebuah lembaga internasional untuk mengikuti dialog teologisis lintas agama terbesar tahun ini. Pertemuan yang akan disiarkan secara langsung ke berbagai negara disebut sebagai dialog besar antara rasionalitas dan spiritualitas modern. Rahmat menghela napas pelan, bukan karena takut, tetapi karena menyadari besarnya tanggung jawab ini. Ia bukan pembicara yang mencari panggung. Ia bukan tokoh publik yang mengejar sorotan. Namun undangan itu ditujukan padanya
bukan karena popularitas, melainkan karena reputasinya sebagai peneliti lintas agama dengan pendekatan metodis, rasional, dan tenang. Ia menutup surat itu dengan hati-hati, lalu berdiri dan berjalan menuju rak buku. Tangannya menyusuri punggung buku-buku tua yang menjadi teman hidupnya selama bertahun-tahun. Jika ini jalannya, gumamnya lirih, maka aku harus siap sepenuhnya. Bukan sebagai pembela kelompok, tapi sebagai pencari kebenaran. Kalimat itu menjadi semacam janji pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, kota Valderis, reaksinya sangat berbeda. Ilius menerima email undangan itu di tengah jadwal yang padat. Ia baru saja selesai memimpin rapat gereja ketika layar ponselnya menyala dengan notifikasi berlabel urgent. Saat membuka email tersebut, matanya membesar, tangannya bergetar sedikit. Bukan karena takut, tetapi karena antusiasme yang meluap. Dialog Teologisis Internasional disiarkan secara global, dipimpin oleh panel akademisi besar, dan ia pendeta Ilius Morgan yang baru berusia 32 tahun menjadi salah satu tokoh yang diundang sebagai pembicara. Ia berdiri dan berjalan ke dekat jendela besar kantornya. Dari sana, ia bisa melihat halaman gereja St. Helena yang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya lembut di permukaan batu lantai gereja. Biasanya, pemandangan itu menenangkan, tetapi kali ini pikirannya berputar terlalu cepat. Ini adalah panggung besar, kesempatan emas. Namun bersamaan dengan itu, ia merasakan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Seorang anggota Dewan Gereja Senior, Pastor Garman, masuk dengan langkah perlahan namun pasti. Wajahnya tidak menunjukkan senyum. "Saya dengar kau menerima undangan itu," ucapnya tanpa basa-basi. Ilius mengangguk. "Ya, Pastor. Saya baru saja membacanya. Ini kesempatan yang besar, tapi juga tanggung jawab yang berat." Nada suaranya dalam dan tegas. "Seperti selalu, kau harus memastikan tidak membuat gereja kita tampak ragu atau goyah. Kau membawa nama St. Helena." Ilius mengangguk lagi. Namun di dalam hati, ia merasakan beban itu menekan dadanya. Ia ingin tampil dengan jujur. Namun ada ekspektasi besar dari gereja agar ia menunjukkan keyakinan absolut. Dogma harus dijaga, bahkan jika ia sendiri memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Setelah Pastor Garman pergi, Ilius duduk dengan kedua tangan menutup wajah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa seperti anak kecil yang harus tampil sempurna, walau hatinya belum sepenuhnya siap. Di balik layar, persiapan acara debat internasional itu bergerak seperti mesin raksasa. Panitia dari berbagai negara berdatangan ke Valderis, membawa peralatan, catatan, dan protokol ketat yang harus dipatuhi. Gereja St. Helena dipilih sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan. Selain megah, bangunan itu memiliki akustik yang luar biasa dan kapasitas ruangan yang cukup besar untuk ratusan undangan khusus. Media mulai berdatangan beberapa hari setelah pengumuman resmi dirilis. Berita tentang pertemuan antara dua tokoh penting, satu dokter dan peneliti muslim yang rasional, satu pendeta muda karismatik yang menjadi ikon spiritual modern, menjadi topik hangat di berbagai kanal berita internasional. Judul-judul besar bermunculan: pertemuan dua dunia, rasionalitas versus spiritualitas, hingga dialog yang akan mengubah arah pemikiran agama. Rahmat membaca beberapa tajuk berita itu, namun tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, memeriksa pasien, menulis, membaca, dan berdiskusi dengan rekan peneliti. Namun setiap kali malam tiba, ia menyempatkan diri duduk di ruang belakang kliniknya, menyiapkan bahan yang ia butuhkan untuk debat. Tidak ada ambisi untuk menang, hanya keinginan untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan kajian ilmiah dan sejarah yang ia pahami. Sementara itu, Ilius justru semakin tenggelam
dalam persiapan yang penuh tekanan. Dewan gereja memintanya membuat materi yang harus sesuai arah yang benar. Para asisten membantunya menyusun argumen bukan berdasarkan apa yang ia rasakan, tetapi berdasarkan doktrin resmi yang harus ia tegakkan. Setiap malam, ia duduk di perpustakaan gereja yang luas, dikelilingi jendela besar yang memantulkan cahaya lilin, mencoba menghadapi tanggung jawab besar yang ia pikul dalam kesendirian itu. Ia terkadang bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia lakukan ini murni untuk kebenaran atau demi menjaga citra gereja dan ambisinya sendiri? Pertanyaan itu berputar-putar, seperti bayangan yang menolak pergi. Hari demi hari berlalu, dan gereja St. Helena berubah menjadi pusat persiapan yang nyaris tak beristirahat. Lampu-lampu besar didirikan, mikrofon diuji, kursi-kursi disusun dalam formasi elegan. Para teknisi berjalan cepat, staf panitia berdiskusi dalam bahasa berbeda, dan area dalam gereja perlahan berubah menjadi panggung event internasional. Satu hari sebelum acara, gedung itu akhirnya terlihat seperti arena yang siap menyaksikan sejarah. Rahmat datang untuk gladi bersih. Langkahnya pelan saat memasuki pintu gereja. Begitu ia menatap interior yang megah lengkungan tinggi, kaca patri yang memantulkan warna-warni cahaya, dan kursi-kursi panjang yang menghadap altar Rahmat, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tempat ini bukan hanya bangunan ibadah. Tempat ini akan menjadi ruang dialog besar yang bisa mengguncang dunia. Beberapa menit kemudian, Elius tiba dari pintu lain. Ia berhenti tepat di tengah gereja, memandang altar yang selama ini menjadi tempat ia berdiri dengan penuh kepercayaan. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Gereja St. Helena terasa terlalu hening, seakan menunggu sesuatu yang akan mengubah sejarahnya. Keduanya tidak saling melihat. Namun dalam keheningan itu, seolah ada bisikan tak terlihat yang mengatakan bahwa apa yang akan terjadi besok bukan sekadar debat. Ini adalah panggung, tempat dua jalan kehidupan akan bertemu dan mungkin bertabrakan. Dan di tengah tepuk tangan yang merambat perlahan itu, langkah keduanya akhirnya berhenti. Di panggung utama, sorotan lampu menyinari wajah Daniel dan Rahman bersamaan, menegaskan bahwa momen yang ditunggu ribuan orang akhirnya tiba. Aula megah, tempat acara berlangsung, segera meredam suaranya sendiri ketika moderator, seorang akademisi berusia 50 tahun bernama Prof. Savero, melangkah maju dengan senyum netral yang telah ditempa dari puluhan tahun mengawal diskusi besar. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda bahwa sesi resmi dimulai. Selamat malam, hadirin sekalian, ucapnya dengan suara tenang. Hari ini, kita tidak hanya menghadirkan dua pemikir besar, tetapi juga dua perjalanan panjang tentang spiritualitas manusia. Tidak ada yang datang ke sini sebagai musuh, melainkan sebagai pencari kebenaran dari jalan yang berbeda. Tepuk tangan terdengar, tipis namun penuh antisipasi. Daniel dan Rahman duduk berhadapan dengan meja kecil di antara mereka, layaknya dua navigator yang akan memetakan arah dari peta yang sama, namun dengan kompas berbeda. Keduanya saling menatap dengan hormat sebelum fokus kembali ke moderator. Untuk memulai, lanjut Prof. Savero, kita akan memberi kesempatan bagi masing-masing tokoh untuk menyampaikan pandangan dasar mereka tentang tiga hal: ketuhanan, wahyu, dan sejarah spiritual. Tidak ada sanggahan dulu. Kita mulai dari pengenalan perspektif. Daniel diberi kesempatan pertama. Ia menegakkan tubuhnya sedikit, menarik napas, lalu berbicara dengan suara lembut namun terstruktur, seperti seorang dosen yang sudah terbiasa mengurai konsep kompleks menjadi jernih. Bagi saya, kata Daniel, Tuhan adalah realitas tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh bahasa manusia. Segala upaya memahami Dia adalah usaha mendekati kebenaran, bukan memilikinya. Wahyu, menurut saya, adalah inspirasi yang membuka kesadaran, bukan hanya teks, dan sejarah spiritual
adalah perjalanan panjang manusia dengan berbagai bentuk pencarian yang mencerminkan kerinduan terdalam kita untuk memahami asal dan tujuan. Ia berhenti sejenak. Banyak kepala di antara audiens mengangguk. Namun, lanjutnya, saya percaya bahwa tidak ada satu jalan tunggal yang mutlak untuk semua. Ada kebenaran universal yang bisa muncul dari banyak tradisi, dan tugas kita adalah mengenali harmoni itu. Kata-katanya terasa halus, seperti air yang mengalir tanpa benturan. Namun justru itulah yang membuat audiens menoleh ke Rahman, seolah menunggu bagaimana seorang pemuka agama yang teguh pada wahyu tertulis menanggapinya. Rahman tersenyum kecil sebelum berbicara, tanpa ragu namun tetap santun. Saya setuju bahwa Tuhan adalah realitas tertinggi, ujarnya. Tetapi saya percaya bahwa Dia tidak membiarkan manusia menebak-nebak tentangnya. Dia menurunkan wahyu yang jelas, terjaga, dan dapat diuji dalam sejarah. Karena itulah, bagi saya, wahyu bukan sekadar inspirasi, tetapi petunjuk hidup yang lengkap. Nada suaranya penuh ketenangan, namun mengandung pondasi keyakinan yang kokoh. Sejarah spiritual lanjut Rahman. Memang perjalanan panjang manusia, tapi saya melihatnya sebagai proses di mana Tuhan menuntun umat Naya secara bertahap melalui para nabi, hingga wahyu yang terakhir diturunkan. Jadi, bagi saya, bukan banyak jalan yang menuju pada Tuhan, tetapi satu jalan yang dipertegas melalui wahyu terakhir. Itulah yang menjadi petunjuk paling lengkap. Aula sunyi, bukan karena tegang, tetapi karena semua orang menyadari bahwa dua pandangan besar baru saja dijelaskan dengan sangat jujur dan keduanya berdiri pada fondasi yang berbeda. Daniel tersenyum menghormati pandangan Rahman. Rahman membalas dengan anggukan kecil. Namun audiens mulai merasakan adanya dua kutub pemikiran yang perlahan terbentuk. Satu yang berbicara tentang pluralitas spiritual, dan satu yang berbicara tentang kejelasan wahyu tunggal. Prof. Safero menatap keduanya, tampak puas melihat kedalaman yang muncul hanya dari pernyataan awal. Baik, katanya, kita sudah mendengar dua kerangka dasar yang sangat berbeda, namun sama-sama kuat. Sekarang, saya ingin melangkah ke bagian berikutnya. Para hadirin menggeliat kecil, mempersiapkan diri. Lampu-lampu panggung sedikit diredupkan untuk mengarahkan fokus ke kedua pembicara. Pada sesi berikutnya, lanjut moderator, kita akan mulai masuk ke debat perlahan, tidak langsung sanggahan keras. Saya ingin masing-masing menanggapi konsep besar yang tadi disampaikan lawannya. Apakah kebenaran harus tunggal atau dapat tersebar? Apakah wahyu selalu tertulis atau bisa hadir dalam pengalaman? Daniel mengetuk jari di meja, tanda ia berpikir. Rahman mengusap jenggotnya pelan. Ketika keduanya mulai berbicara, ritme perdebatan mulai tumbuh. Tidak ada ketegangan emosional, namun ada benturan pemikiran yang terasa seperti dua gelombang laut yang bertemu. Lembut, elegan, namun tidak bisa disatukan begitu saja. Daniel berbicara tentang dinamika spiritual manusia yang terus berkembang. Rahman menanggapi dengan stabilitas wahyu yang dijaga melalui sejarah. Daniel menyoroti kebebasan interpretasi. Rahman menjawab dengan bahaya relativisme. Rahman menekankan kejelasan petunjuk ilahi. Daniel menekankan kedalaman misteri ilahi. Para penonton menyimak seakan sedang menonton dua bintang yang berputar dalam orbit masing-masing, tidak bertabrakan, namun membangun tarikan gravitasi intelektual yang membuat semua orang terpaku. Hingga akhirnya, setelah hampir 1 jam dialog yang tenang, namun penuh energi, Prof. Safero mengangkat tangan kembali. Kita sekarang memasuki tahap penting, katanya. Untuk pertama kalinya dalam acara ini, saya membuka sesi pertanyaan langsung. Aula mendadak bergemuruh kecil. Detik itulah yang ditunggu banyak orang, momen ketika debat bisa berubah
arah kapan saja. Untuk pertama kalinya dalam acara ini, saya membuka sesi pertanyaan langsung. Kalimat itu masih menggantung di udara ketika suasana aula seketika berubah. Seolah seluruh ruangan menahan napas bersamaan. Ratusan pasang mata menatap panggung, sementara kamera-kamera dari berbagai sudut berhenti bergerak seolah tahu bahwa momen penting akan tercipta. Moderator melangkah sedikit ke belakang, memberi ruang kepada kedua tokoh. Daniel yang sejak awal tampil tenang dan lembut mengatur napas, sementara Rahman mengunci pandangannya, seperti seseorang yang sudah tahu arah diskusi berikutnya. Tak lama kemudian, Prof. Savero membuka sesi dengan memilih penanya pertama. Namun, sebelum salah satu tangan penonton terangkat, Rahman mengangkat tangan lebih dulu, meminta izin. "Maaf, Prof," ucap Rahman sopan. "Sebelum kita menerima pertanyaan dari hadirin, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan dasar yang menurut saya penting bagi arah pembicaraan ini." Moderator sempat menatapnya, ragu apakah ini melanggar format. Namun melihat ekspresi Rahman yang serius, ia mengganggak. Rahman menoleh pada Daniel, menatapnya bukan sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang ingin menyingkap inti persoalan. Dan kalimat itu pun terucap perlahan, jelas, dan begitu dalam hingga seperti memahat udara. "Siapa Tuhanmu sebelum Yesus lahir?" Ruangan beku, benar-benar beku. Bahkan suara kipas pendingin udara pun terasa hilang dari pendengaran. Para kameramen berhenti menggerakkan rig mereka. Penonton membeku dengan ekspresi campuran antara terkejut dan penasaran. Daniel atau dalam nama publik yang lebih dikenal. Ilyas tidak langsung menjawab. Kelopak matanya berkedip sekali, lambat. Pertanyaan itu bukan serangan agresif, tetapi cukup kuat untuk membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Rahman menunggu dengan penuh kesabaran, tidak menekan, namun tatapannya menunjukkan bahwa ia mengharapkan jawaban yang jujur. Daniel menarik napas. "Pertanyaan yang sangat menarik," ujarnya. Berusaha tersenyum, namun suaranya terdengar lebih rapuh dibanding sebelumnya. "Tuhan, dalam pemahaman saya, adalah realitas kekal yang tidak terikat waktu. Jadi sebelum Yesus lahir, tentu Tuhan sudah ada." Ia berhenti. Kata-katanya benar. Secara teologisis, ia telah mengajarkan konsep itu selama bertahun-tahun. Tetapi entah mengapa, malam itu kata-kata itu terasa seperti menembus dirinya sendiri. Rahman mengangguk kecil. "Baik, jadi Tuhanmu sudah ada sebelum Yesus?" "Tentu," jawab Daniel cepat. "Dan Dia Maha Esa?" "Ya, tidak bergantung kepada siapapun." "Betul." Rahman mengangkat alis sedikit. "Jadi, siapa nama Tuhanmu sebelum Yesus lahir? Bagaimana engkau menyebutnya?" Pertanyaan itu yang tampak sederhana membelah ruangan seperti petir senyap. Daniel membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Penonton mulai saling berbisik, tapi dengan suara yang sangat pelan seolah takut mengganggu pikiran Daniel. Ia mencoba menjawab, "Kami menyebutnya sebagai Bapa, sebagai Yang Maha Pencipta." Rahman menunduk sedikit, seperti mencoba memahami sepenuhnya Bapa. Tetapi istilah itu baru menjadi konsep teologisis yang jelas setelah Yesus mengajarkan hubungan itu. Jadi sebelum itu, manusia menyebut Tuhan dalam cara yang berbeda. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang engkau sembah sekarang, apakah sama persis dengan Tuhan sebelum kelahiran Yesus? Jika sama, mengapa penyebutannya berubah? Dan jika berbeda, siapa sebenarnya Tuhanmu sebelum itu? Daniel menelan ludah. Tangan yang sejak awal stabil, kini bergerak sedikit gelisah di atas meja. Ia mencoba kembali pada argumen teologisis yang sudah sangat ia kuasai. "Nama bukan masalah esensi," katanya. "Tuhan tetap sama, apapun sebutannya. Manusia hanya berusaha mendekati pemahaman itu." Rahman tersenyum, damai namun tajam. "Benar, namun jika wahyu berubah-ubah dari generasi ke generasi, bukankah itu berarti manusia bukan hanya mendekati pemahaman Tuhan,
Tetapi membintuk Nia menurut zamannya. Beberapa penonton terlihat mengangguk, beberapa mengerutkan kening. Namun pusat perhatian ada pada Daniel. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Ia mencoba merangkai kalimat baru. Tidak, bukan itu maksud saya. Yang saya percayai adalah... Namun kata-katanya patah sendiri. Ia berhenti. Wajahnya perlahan berubah. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, Daniel tampak tidak yakin pada kata-katanya sendiri. Semakin ia mencoba mempertahankan argumen lamanya, semakin ia menyadari bahwa pertanyaan itu tidak hanya menyerang logikanya, tetapi juga menggoyahkan keyakinan terdalamnya. Dan pergulatan itu terlihat jelas oleh semua orang. Rahman yang menyadarinya tidak menambah tekanan. Ia hanya menundukkan kepala, memberi ruang bagi Daniel untuk menemukan jawabannya sendiri. Suara Daniel melemah. Aku percaya Tuhan selalu satu. Bahkan sebelum segala konsep yang aku pelajari terbentuk. Pertanyaan Rahman menggantung. Kalau begitu, bagaimana engkau menjelaskan hubungan antara Tuhan yang kekal itu dan sosok yang engkau yakini turun ke dunia sebagai manusia? Apakah Tuhan berubah? Atau apakah itu dua entitas berbeda? Penonton menahan napas. Daniel merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Selama bertahan-tahan, ia menjelaskan misteri itu kepada jemaatnya. Tetapi malam itu, untuk pertama kali, ia menjelaskan kepada dirinya sendiri. Dan ia menemukan celah yang tidak pernah ia biarkan terbuka. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Prof. Savero melihat ketegangan itu, namun tidak menghentikan sesi. Ia memahami bahwa momen ini bukan serangan personal, melainkan sebuah titik balik intelektual. Titik balik yang ditunggu banyak orang. Daniel memegang ujung kursinya, berusaha kembali pada ketenangannya. Tetapi sesuatu di dalam dirinya telah retak. Pertanyaan Rahman yang tampak sederhana menembus hingga ke dasar fondasi imannya. Jawaban yang keluar hanyalah aku. Perlu waktu untuk merangkai jawabannya dengan tepat. Penonton bergemuruh pelan. Rahman mengangguk lembut. Ambillah waktumu. Kebenaran tidak butuh tergesa-gesa. Daniel menunduk. Wajahnya tidak lagi meyakinkan seperti sebelumnya. Ada bayangan resah, bayangan yang baru pertama kali muncul sejak dirinya menjadi pembicara publik. Dan pada saat itulah kamera menangkap ekspresi yang sangat jelas. Kebingungan, keraguan, dan awal dari pergolakan batin yang selama ini ia kubur. Tatapan Daniel yang kosong di akhir. Sesi pertanyaan itu masih membekas. Bahkan ketika moderator menutup mikrofon untuk jeda singkat. Namun, ekspresi itu bukan sekadar kelelahan atau kegugupan panggung. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang terurai perlahan di balik mata yang biasanya penuh keyakinan. Dan momen itulah yang menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan kembali dalam hidupnya. Daniel menunduk, seolah ingin menghilang dari sorotan lampu yang terasa semakin menyilaukan. Penonton di bawah panggung mulai berbisik, tidak dengan ejekan, melainkan rasa penasaran yang hampir gelisah. Mereka menyaksikan seorang tokoh spiritual terkenal yang tiba-tiba terlihat rapuh. Mengapa pertanyaan sederhana itu menggoyahkan fondasi yang selama ini ia presentasikan di hadapan dunia? Rahman yang duduk di seberangnya tetap tidak menunjukkan tanda kemenangan apapun. Tidak ada senyum puas, tidak ada sorot mata yang menuntut. Justru ia menatap dengan penuh empati, seolah ingin mengatakan bahwa pencarian kebenaran tidak pernah mudah bagi siapapun. Namun, tatapan itu pula yang membuat Daniel semakin terguncang, karena ia merasa seolah telah kehilangan sesuatu yang selama ini ia genggam erat. Kontrol. Suara moderator kembali hidup, membuyarkan keheningan. Baik, kita akan mengambil jeda 10 menit sebelum memasuki sesi berikutnya. Ia menatap kedua narasumber, memberi isyarat sopan
Agar mereka beristirahat sejenak, Rahman berdiri pelan, merapikan mapnya. Sementara itu Daniel tidak langsung bergerak. Tubuhnya terasa berat, napasnya pendek. Ia seperti tidak mengenali dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia berdiri, lututnya hampir goyah. Ia mengangguk sopan kepada Rahman. Rahman membalas dengan hormat, namun tidak mendekat atau menepuk pundaknya. Sikapnya tetap menjaga batas, dengan cara yang sangat Daniel syukuri. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika seseorang mencoba menenangkannya. Sekarang mungkin seluruh dinding yang menahan emosinya akan runtuh seketika. Ketika Daniel berjalan turun dari panggung, langkahnya goyah, tidak seanggun biasanya. Suara tepuk tangan terdengar tipis, lebih sebagai penghormatan kepada proses dialog daripada sebagai bentuk dukungan. Tapi tepuk tangan itu justru terasa seperti gema yang mengguncang isi kepalanya. Begitu melewati tirai belakang panggung, ia terhenti, nafasnya tersengal. Ia menatap dinding putih yang retak sedikit di ujungnya, dan untuk beberapa detik, ia hanya memandangi retakan itu, retakan yang terasa seperti representasi sempurna dari apa yang terjadi di dalam dirinya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Pikirnya. Pertanyaan Rahman, pertanyaan yang seharusnya ia mampu jawab tanpa ragu, pertanyaan yang pernah ia bahas sekian kali dalam kuliahnya, dalam buku yang ia tulis, dalam seminar-seminar besar. Namun malam ini, pertanyaan itu menghantam jantung keyakinannya, membuka kembali pintu masa lalu yang telah ia tutup rapat. Ia memejamkan mata. Dalam kegelapan, bayangan masa kecilnya muncul. Sebuah ruangan kecil di rumah tua keluarganya. Rak-rak penuh buku teologi klasik. Ayah, angkatnya, seorang pendeta senior, duduk dengan tatapan tajam yang selalu mengamati. Iman tidak boleh goyah. Suara ayahnya menggema dalam ingatan. Keraguan adalah pintu bagi kegelapan. Jika kau meragukan sedikit saja, seluruh bangunan imanmu akan runtuh. Saat kecil, Daniel pernah bertanya, apa arti Tuhan? Pada masa sebelum Yesus lahir, ia bertanya dengan polos. Sebuah pertanyaan anak kecil yang ingin memahami dunia. Namun ayahnya menatapnya lama sebelum berkata dengan nada yang tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kau tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang sudah ditetapkan gereja. Siyaketu. Daniel belajar bahwa ada pertanyaan yang boleh diajukan dan ada yang harus ia kubur untuk selamanya. Dan pertanyaan Rahman tadi malam adalah pertanyaan yang sama dengan yang pernah ia pendam di masa kecil. Hanya saja kini pertanyaan itu tidak lagi bisa ia kubur. Rahman telah membongkar dengan cara yang begitu lembut namun kuat. Daniel membuka mata, namun pandangannya buram. Ia menyadari bahwa tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menarik napas panjang, namun udara terasa berat. Seorang panitia mendekat pendeta Morgan. Apakah Anda butuh air minum? Atau ingin kami siapkan ruang istirahat? Daniel tersentak, seolah baru kembali ke dunia nyata. Ah, tidak. Terima kasih. Saya hanya butuh beberapa menit sendiri. Panitia itu mengangguk dan mundur. Daniel berjalan perlahan, menyusuri lorong belakang panggung. Langkahnya terpincang, seakan setiap langkah membawa beban baru di pikirannya. Ketika ia sampai pada pintu kecil bertuliskan private, ia membukanya tanpa pikir panjang. Di dalamnya hanya ada kursi kayu, meja kecil, dan cermin besar yang seharusnya digunakan oleh pembicara sebelum tampil. Ia menutup pintu dan bersandar padanya. Napasnya kembali menjadi pendek dan cepat. Kenapa? Bisiknya. Kenapa pertanyaan itu kembali menghantam seperti ini? Ia mendekati cermin. Wajahnya yang sebelumnya dipoles dengan rapi untuk tampil sempurna kini terlihat kusut. Matanya merah, rambutnya sedikit berantakan. Pandangan itu benar-benar berbeda dari sosok karismatik yang dikenal dunia. Ia menatap dirinya sendiri lama sekali. Apakah aku telah berbohong pada diriku sendiri? Katanya nyaris tak terdengar.
Pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia duduk di kursi, membungkukkan tubuh, kedua tangannya menutupi wajah. Gemetaran itu semakin kuat, menjalar dari yari-yari hingga ke bahunya. Sesekali, ia menarik napas cukup keras, seolah mencoba melawan sesuatu yang menekan dari dalam. Bayangan ayahnya kembali, bayangan gereja, bayangan orang-orang yang menaruh ekspektasi besar padanya, bayangan jemaat yang menyebutnya suara muda gereja masa kini. Ia memikirkan semuanya, beban itu, tuntutan itu, harapan itu, dan tiba-tiba semuanya terasa menyesakkan di tengah kekacauan itu. Pertanyaan Rahman kembali menghantam. Siapa Tuhanmu? Sebelum Yesus lahir, Daniel merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu, apapun jawabannya, itu akan mengguncang dasar keyakinannya. Dan di luar sana, di dalam gereja megah itu, ribuan pasang mata menunggu sesi berikutnya, menunggu dirinya, menunggu jawabannya. Namun ia tidak siap. Ia belum pernah merasa setakut ini dalam hidupnya. Ia menatap lagi tangannya yang gemetar hebat. Ia bahkan tidak bisa menggenggam apapun dengan stabil. Dalam kondisi kacau itu, ia akhirnya membiarkan tubuhnya runtuh sedikit, bersandar pada lutut yang ditarik mendekat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga, meski ia segera menyekanya. Tidak boleh ada yang melihatnya seperti ini. Tidak boleh. Namun kenyataan tidak bisa ia sangkal. Sesuatu dalam dirinya telah retak dan ia tidak tahu apakah ia bisa menyatukannya kembali. Daniel menekan wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri di ruangan kecil yang sunyi. Sementara gemetar halus terus mengguncang tubuhnya, simbol bahwa pergolakan batinnya baru saja dimulai. Daniel masih merasakan sisa getaran halus di ujung jarinya ketika ia kembali duduk di kursinya di panggung. Meskipun ia sudah menghabiskan beberapa menit penuh untuk menenangkan diri, mengambil napas panjang, bahkan membasuh wajah dengan air dingin, perasaannya belum sepenuhnya kembali stabil. Namun berbeda dari sebelumnya. Kini ada sesuatu yang lain, semacam ketenangan lembut yang muncul dari penerimaan bahwa ia tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Dan ketika ia mengangkat wajah, ia melihat Rahman sudah berada di kursinya, menatapnya bukan dengan rasa ingin diunggulkan, melainkan dengan simpati yang tulus. Mata Rahman tidak berusaha menembus atau membaca pikirannya. Ia hanya duduk dengan tenang, seakan berkata bahwa apapun yang terjadi setelah ini, Daniel tidak harus takut. Ketika moderator kembali ke panggung, suasana di gereja St. Helena berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Tidak lagi dipenuhi ketegangan, tidak lagi terbelah antara yang mendukung satu pihak atau pihak lain. Ruangan itu seperti ruangan besar yang tiba-tiba bernapas dengan perlahan, seolah setiap orang menemukan kembali versi terbaik dari dirinya. Baik, ujar moderator sambil menatap penonton dan kamera. Kita akan melanjutkan diskusi ini dengan semangat yang sama, sebuah dialog terbuka yang mengedepankan pencarian kebenaran, bukan kemenangan. Kalimat itu membuat Daniel menatap Rahman sekali lagi. Kali ini ada sedikit senyum yang muncul di sudut bibirnya. Senyum yang bukan dipaksakan, melainkan karena ia tahu kata-kata itu benar dialog. Ini bukan pertandingan. Rahman mengangguk kecil. Moderator memberi isyarat. Saya berikan kesempatan pertama kepada pendeta Elias Morgan. Daniel menarik napas panjang. Ray lampu panggung terasa seperti cahaya yang hangat, bukan lagi sorotan yang menekan. Ia merapikan sedikit ujung jasnya, lalu berbicara dengan suara yang tenang, meski terdengar lebih jujur daripada sebelumnya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada DR. Rahmat, katanya sambil menoleh. Rahman memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengatakan hal ini sebagai seorang pendeta, bukan pula sebagai pembicara. Saya mengatakan ini sebagai manusia biasa, lanjut Daniel. Pertanyaan yang Anda ajukan tadi,
menyentuh sesuatu yang sudah lama saya simpan dalam diri saya. Para hadirin mulai diam. Suasana berubah seolah seluruh gereja tunduk pada kerapuhan yang sedang diungkapkan. Saya memang pernah mempertanyakannya, ujar Daniel. Suaranya sedikit bergetar, namun tidak rapuh. Bahkan sebelum saya menjadi pendeta, bahkan sebelum saya memahami apapun tentang doktrin-doktrin besar, Rahman tidak menanggapi. Ia hanya mendengarkan. Daniel melanjutkan, saya dibesarkan di lingkungan yang tidak memberi ruang bagi keraguan. Saya dididik untuk percaya, bukan untuk bertanya. Tetapi saya pikir, manusia memang seharusnya bertanya. Bukankah begitu? Kedua tangannya menyatu di atas meja. Saya berdiri di sini, bukan sebagai seseorang yang 100% yakin akan semua hal. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang ingin memahami lebih banyak dan saya rusak. Malam ini untuk pertama kalinya, setelah sekian lama saya merasa bisa melakukannya. Penonton terdiam. Tidak ada jeda yang janggal. Tidak ada tepuk tangan pemecah suasana. Hanya keheningan yang lembut, seperti doa tanpa suara. Rahman tersenyum tipis. Terima kasih, ucapnya. Kejujuran itu lebih penting dari jawaban yang sempurna. Moderator mempersilakan Rahman untuk menanggapi. Rahman mulai berbicara. Suaranya sangat tenang. Kita semua tumbuh dalam keyakinan tertentu. Bahkan saya sendiri mengalami pergulatan panjang sebelum memahami posisi saya hari ini. Ia menatap Daniel dengan empati, dan saya sangat menghargai keberanian Anda untuk mengungkapkan keraguan di hadapan publik. Tidak banyak tokoh agama yang mau melakukannya. Rahman melanjutkan dengan suara yang lembut. Pertanyaan saya tadi bukan untuk menjatuhkan Anda. Seperti yang Anda katakan, saya hanya ingin membuka pintu pertanyaan. Karena kita semua di sini, tanpa terkecuali, sedang mencari sesuatu. Daniel menunduk sedikit, seperti mencoba menyerap setiap kata. Dialog seperti ini, lanjut Rahman, bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang manusia yang saling mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dimiliki oleh satu pihak, melainkan dicari bersama. Kata-kata itu mengalir seperti air jernih yang menyirami ruangan. Bahkan penonton yang sebelumnya datang dengan semangat debat, kini merasakan perubahan yang tak terhindarkan. Moderator kemudian meminta keduanya melanjutkan diskusi ke aspek-aspek teologisis lain. Namun atmosfernya telah berubah. Keduanya berbicara bukan sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan dua pencari kebenaran yang menghargai perjalanan masing-masing. Daniel kembali mengambil giliran. Saya tahu, doktrin kami mengajarkan banyak hal tentang misteri ketuhanan. Tetapi saya harus jujur bahwa beberapa hal memang tidak selalu mudah saya pahami. Dan itu bukan berarti saya meninggalkan iman saya. Itu hanya berarti saya sedang berusaha memahami lebih dalam. Rahman menjawab dengan lembut. Saya percaya, keraguan seringkali adalah awal dari pemahaman yang lebih jujur. Beberapa orang di barisan depan menunduk, terharu. Ada sesuatu yang suci dari cara kedua tokoh ini berbicara, bukan suci dalam arti religius, tetapi suci sebagai manusia yang sedang benar-benar terbuka. Kemudian Daniel berkata, kebenaran tidak memihak pada seseorang hanya karena ia lebih lantang. Saya telah menyadari malam ini bahwa terkadang diam dan mendengarkan bisa jauh lebih kuat daripada berargumen. Penonton bergumam kecil, bukan karena tidak setuju, tetapi karena tersentuh. Rahman menambahkan, saya pun masih belajar. Jika ada hal yang saya pahami malam ini, itu adalah bahwa dialog tidak boleh berhenti. Kita semua sedang berjalan menuju cahaya. Meskipun langkah kita berbeda, pada titik ini, suasana di gereja Est Helena sangat hening. Namun bukan hening yang tegang, hening yang damai, yang hanya bisa muncul ketika dua manusia benar-benar menyentuh inti percakapan yang murni. Daniel menatap Rahman lama. Wajahnya bukan lagi wajah seorang pendeta yang takut salah. Bukan lagi wajah seseorang yang merasa harus membela doktrinnya mati-matian.
Ia terlihat seperti seseorang yang baru menemukan kembali dirinya sendiri. "Terima kasih," katanya pelan, namun terdengar jelas. "Bukan karena Anda membuat saya ragu, tapi karena Anda memberi ruang bagi saya untuk jujur." Rahman tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak debat ini dimulai, Daniel membalas dengan senyum yang benar-benar tulus, senyum yang mengandung kebingungan, kelegaan, dan rasa terima kasih sekaligus. Sebuah kebingungan yang indah, yang tidak menghancurkan, tetapi justru mengingatkannya bahwa ia masih manusia, dan manusia butuh ruang untuk bertanya. Debat ini tidak menghasilkan pemenang. Tidak ada statistik kemenangan. Tidak ada poin yang dikumpulkan. Yang ada hanya dua manusia yang duduk berdampingan, saling menghormati pencarian masing-masing. Daniel menatap Rahman sekali lagi, tatapan yang dalam, penuh simpati, rasa terima kasih, dan kejujuran yang selama ini ia takutkan. Tatapan yang membuat seluruh gereja mengerti bahwa malam ini bukan tentang teologi, tetapi tentang keberanian menjadi manusia. Tatapan Ilius yang penuh rasa terima kasih dan kebingungan indah itu masih terbayang ketika gereja SD Halina akhirnya kembali hening. Hanya menyisakan gema langkah para penonton yang pulang perlahan. Dari momen terakhir itulah, bab 8 dimulai, sebuah bab yang bukan lagi tentang perdebatan, melainkan tentang perjalanan baru yang muncul setelah keheningan mengambil alih suasana. Keheningan itu bagi Ilyas bukan sekadar jeda, tetapi ruang yang selama puluhan tahun tak pernah ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang dikejar kewajiban, tidak pula sedang berusaha memenangkan argumentasi apapun. Ia hanya ingin memahami dirinya sendiri. Setelah hari itu, Ilyas memilih menarik diri dari banyak aktivitas di gereja. Ia meminta izin pada para pemimpin lainnya untuk mendapatkan waktu menyendiri, dan mereka yang juga menyaksikan pergolakan batinnya sejak debat berlangsung menghormati permintaan itu. Maka dimulailah hari-hari yang sangat berbeda dari rutinitas seorang pendeta ternama. Ia bangun pagi tanpa jadwal khotbah, tanpa persiapan liturgi, tanpa pertemuan administrasi. Yang ia miliki hanyalah dirinya dan Tuhan yang sedang ia coba kenali kembali dari awal. Selama 3 hari pertama, ia tidak berbicara dengan siapapun kecuali Tuhan. Dalam doanya yang semakin sederhana, tidak ada rangkaian kata-kata panjang yang disusun rapi. Doanya kini lebih jujur, seringkali terputus-putus, seperti bisikan yang tidak yakin harus diarahkan kemana. Ia mulai mengisi lembaran-lembaran buku catatannya, menulis apapun yang terlintas di pikirannya. Keraguan, kejujuran, ketakutan, bahkan rasa lega. Di salah satu halaman, ia menulis, "Jika kebenaran itu kuat, ia tidak akan roboh hanya karena satu pertanyaan. Tapi mengapa hatiku seperti tembok tua yang retak ketika disentuh?" Ilyas mulai memahami bahwa selama bertahun-tahun, ia membangun keyakinannya tidak hanya atas dasar iman, tetapi juga atas dasar kebiasaan, tekanan, dan keharusan untuk selalu menjadi sosok yang punya jawaban. Pertanyaan Dr. Rahmat pada malam debat itu bukan hanya pertanyaan teologis itu, adalah pukulan lembut pada pintu hatinya yang selama ini ia tutup rapat. Sementara itu, Rahmat kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh kehangatan. Ia tidak menganggap debat itu sebagai kemenangan atau pencapaian akademis. Baginya, itu adalah bukti bahwa dialog dapat membuka ruang yang lebih luas daripada sekadar adu argumen. Dalam perjalanan pulang, ia menerima puluhan pesan dari berbagai belahan dunia. Ada yang berterima kasih karena merasa tercerahkan, ada yang marah, ada pula yang menangis karena merasa menemukan keberanian untuk bertanya lagi tentang Tuhan. Namun satu pesan membuatnya terdiam, pesan dari seorang pemuda di Boston yang menulis bahwa malam debat itu mengubah caranya memandang agama, bahwa ia akhirnya mengerti bahwa iman
tidak harus dipegang dengan ketakutan, tetapi bisa juga digenggam dengan kejujuran. Rahmat menyadari dialog itu bukan hanya menyentuh Elius, tetapi banyak hati lainnya. Namun ia tidak pernah tahu apa yang sedang dialami Elius saat itu. Di kamar kecil lantai 3 gereja St. Helena, di mana angin sore mengalir lembut melalui jendela kayu tua. Di gereja tersebut, hari-hari berlalu dengan berbagai kunjungan dari orang-orang yang ingin melihat tempat debat itu berlangsung. Tidak sedikit yang menyebut St. Helena kini sebagai tempat sejarah bukan karena konflik, tetapi karena keberanian dua tokoh berbeda untuk duduk dan mencari cahaya tanpa niat menjatuhkan satu sama lain. Foto-foto momen debat tersebar luas, dan di balik semua itu, ketua Dewan Gereja menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada para jemaat. Mereka lebih terbuka, lebih tenang, lebih siap berdialog. Ketika malam keempat tiba, Elias akhirnya keluar dari kamarnya dan duduk di tangga gereja yang sepi. Lampu-lampu kecil di halaman memantulkan cahaya lembut ke wajahnya yang tampak lebih damai. Ia membawa buku catatannya, dan untuk pertama kalinya ia menuliskan paragraf panjang tanpa terhenti. Mungkin Tuhan tidak ingin aku menang malam itu. Mungkin Tuhan ingin aku berhenti sejenak dan melihat bahwa pertanyaan yang selalu kutakuti bukanlah ancaman, tetapi undangan untuk mengenal Nia tanpa ketakutan, tanpa pretensi, tanpa gelar. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan jawaban, tetapi keberanian untuk terus mencari. Pada hari ke-7, setelah debat, Elias berjalan memasuki ruang utama gereja St. Helena. Jemaat yang sedang membersihkan ruangan menatapnya dengan hormat. Tidak ada yang bertanya apapun. Mereka hanya memberi jalan. Elias berdiri di depan podium tempat ia menyampaikan banyak khotbah selama hidupnya. Kali ini, tanpa naskah, tanpa agenda, ia hanya berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku mulai lagi dari sini. Dalam beberapa bulan berikutnya, gereja St. Helena menjadi pusat dialog lintas iman yang lebih besar. Banyak tokoh agama lain diundang untuk saling mendengar, bukan untuk saling menyerang. Nama Elias menjadi simbol perubahan bukan karena ia meninggalkan imannya, tetapi karena ia berani menghadapinya dengan kejujuran baru. Rahmat dari jauh di Indonesia mendengar kabar itu dengan senyuman kecil. Ia tidak pernah berniat mengubah siapapun. Ia hanya ingin membuka ruang, dan kini ruang itu tumbuh menjadi jalan. Cerita berakhir dengan Elias yang melangkah keluar gereja pada suatu pagi, menatap cahaya matahari yang jatuh di halaman batu. Dalam hatinya ia tahu pencarian ini belum selesai, tapi untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa ringan. Seolah Tuhan sedang berjalan di sampingnya, bukan sebagai dogma yang harus dipertahankan, tetapi sebagai cahaya yang menuntun langkahnya. Debat itu tidak pernah melahirkan pemenang, namun ia melahirkan sesuatu yang jauh lebih indah. Keberanian untuk jujur, dan cahaya yang selama ini bersembunyi di balik sebuah pertanyaan sederhana.